Pernah gak lu lagi kerja, terus temen lu datang tiba-tiba sambil senyum? Bro, bisa pinjam uang 200 gak? Nanti gajian gue ganti. Kok kelihatannya sepele ya? Tapi ini bukan cuma soal uang. Ini soal pertemanan, kepercayaan, dan tekanan sosial yang gak kelihatan sama sekali. Di banyak kantor, budaya pinjam uang udah kayak bagian dari tradisi informal. Pinjam uang 20.000 buat makan siang, 50.000 buat top up pulsa, atau 100.000 buat nutupin cicilan harian. Lalu kenapa ini dianggap biasa? Karena ada rasa gak enak yang terlalu besar, atau karena memang hubungan kerja kita yang lebih ke arah pertemanan, bukan profesionalitas. Kita terbiasa mikir, namanya juga teman kantor, kalau lagi butuh ya dikasih bantu. Tapi kenyataannya gak semua bantuan itu berjalan dengan lancar. Dan yang paling ngeri adalah ketika pinjam-meminjam uang itu menjadi rutinitas setiap minggu dari orang yang sama ke orang yang sama. Sebab saat itu bukan perkara uang, tapi beban psikologis yang ditanggung selama bekerja di sana. Coba pikir, pernah gak lu ada di situasi kayak gini? Teman kerja lu pinjam uang, terus lu bantu, tapi begitu lu tagih, dia malah tersinggung. Yang awalnya deket jadi jauh. Yang tadinya cair, sekarang malah saling diam-diam. Ini bukan urusan pribadi, ini realitas kantor, di mana profesionalisme dan urusan pribadi menjadi kabur. Dan akhirnya bukan cuma 2 orang yang terganggu, tapi satu tim. Orang mulai bergosip, mulai milih-milih teman kerja, mulai muncul kubu-kubuan kecil. Semua gara-gara uang 200.000 itu. Jadi tujuan kita bekerja itu adalah untuk mencari penghasilan, bukan mencari masalah keuangan. Kalau kantor lu seperti itu, kantor lu bakal menjadi sarang pinjaman uang informal. Dan buat orang-orang yang bekerja di sana, bukan orang-orang yang sedang bekerja, tapi orang-orang yang bertahan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita menolak rekan kerja kita yang akan meminjam uang dengan tetap menjaga pertemanan dan kondisivitas perusahaan? Untuk cara yang pertama, lo bisa bilang kalau lo lagi ngejaga keuangan pribadi lo. Kalau temen lo yang ngerti, pasti akan menerima. Walaupun temen lo gak ngerti, ujung-ujungnya ngambek gak jadi masalah. Karena temen lo itu banyak, gak cuma dia, untuk di kantor. Dan untuk cara yang kedua, lo bisa kasih opsi yang lain, bahwa ada peminjaman online, gak apa-apa, karena setidaknya lu mengasih opsi buat solusi dari masalahnya. Dan untuk yang ketiga, lu bisa bilang kayak gini, kemarin kan lu udah dikasih pinjam, untuk sekarang maaf, gue gak bisa ngasih pinjam karena ada keperluan keluarga. Dan buat lu yang sering minjam, yang pertama, jangan selalu mengandalkan teman kantor karena kondisinya pasti beda-beda. Mungkin hari ini dia bisa nolong lu, tapi besok dia gak tahu keperluannya kayak gimana gitu kan. Yang kedua, siapin dana darurat apabila lu benar-benar butuh keuangan tersebut. Yang ketiga, apabila emang darurat lu harus meminjam, coba atau usahakan patuhi janji tersebut. Karena gimana pun janji yang akan dipegang oleh teman lu sendiri. Jadi kita ingin suasana kantor yang harmonis, yang saling bantu satu sama lain, tapi juga saling tahu batasnya masing-masing. Kalau kantor lu banyak yang hutang, artinya lu gak lagi kerja, tapi lu lagi bertahan. Dan buat lu yang sering meminjam, tolong batasi dan mengerti keadaan lingkungan sekitar. Apabila lu pinjam, tolong tepati janjinya.
Share dong gimana kondisi kantor kalian, apakah relate dengan yang diobrolkan? Apakah banyak yang ngutang atau emang adem-adem aja? Kalian bisa komen di bawah ya. Makasih.